Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan cerita nih tentang Quranic Law of Attraction, meraih asa dengan energi kalam ilahi dari Rushdin S. Ra'uf. Kita akan mulai dari bab pertama. Di sini diceritakan segala hal dalam kehidupanmu dan sekelilingmu itu dipengaruhi oleh Law of Attraction, yang merupakan fondasi semua hal yang hadir ke dalam pengalamanmu. Kesadaran tentang law of attraction dan pemahaman tentang bagaimana cara kerjanya sangat penting untuk hidup bertujuan dan hidup bahagia. Ini ditulis oleh Esther and Jerry Hicks dari penulis Law of Attraction, The Basic of Teaching of Abraham. Saya sangat beruntung berkenalan dengan buku The Secret and Law of Attraction, masing-masing kayak karya Rhonda Byrne dan Michael J. Lucerpani. Kedua buku tersebut mengusik hati terdalam saya. Saya menjadi semakin bertambah penasaran. Tanpa membutuhkan waktu lama, hanya dalam 3 hari saya melahap habis kedua buku tersebut. Saya terperanjat, tiba-tiba saya menyadari bahwa isi kedua buku tersebut benar-benar ajaib. Yang lebih membuat saya terkejut adalah ternyata ajaran kedua buku tersebut telah dipaparkan oleh Allah dan Rasulullah beberapa abad silam. Bahkan, jika kita benar-benar memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi, kita pasti menemukan banyak hukum ketertarikan di dalamnya. Penjelasan-penjelasan dan bukti-bukti hukum ketertarikan di dalam Al-Quran jauh lebih baik, lebih sempurna, dan tidak menyesatkan. Al-Quran pun memandu kita untuk memanfaatkan hukum ketertarikan dengan sangat baik dan sangat sederhana. Jadi, tentu semua orang dapat mempraktikannya. Dengan mencapai tingkatan ini, saya yakin kita akan terbimbing menuju stasiun kesuksesan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, saya menyarankan pelajarilah, kemudian praktikanlah hukum ketertarikan yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran, agar kita tidak tersesat menjalani kehidupan ini. Sekali lagi, kita akan mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam buku ini, saya akan tunjukkan kepada Anda kekuatan hukum ketertarikan dalam Al-Quran, yang selanjutnya sekali lagi menuntun Anda menuju kesuksesan dan kebahagiaan hidup selama-lamanya. Insya Allah, mari kita mulai. Sekarang kita akan membaca satu judul penting, yaitu apakah Law of Attraction atau hukum ketertarikan itu. Mungkin sebagian Anda merasa kecewa dengan penghasilan sekarang ini. Padahal Anda sudah banting tulang mengejar rezeki, akan tetapi sampai saat ini Anda tak kunjung mendapatkan kesuksesan. Anda merasa kecewa, setiap hari Anda meratapi apa yang terjadi dalam kehidupan Anda mengejar uang, tetapi uang justru tak mau mendekat kepada Anda. Kalaupun Anda mendapatkan uang, rasanya selalu tidak cukup. Anda pun tak pernah merasakan kebahagiaan dengan pendapatan yang saat ini. Nah, ada apa sih sebenarnya? Setiap pagi, Anda bangun dengan penuh rasa kecewa. Dalam pikiran Anda terekam bahwa Anda tak mungkin menjadi kaya. Karena memang setiap hari Anda selalu mengalami hal yang sama, yakni rezeki susah diperoleh. Pikiran-pikiran seperti itu kerap mengawali kehidupan Anda. Setelah bergulat dengan pikiran tersebut, Anda tak juga mendapatkan uang alias tetap berpenghasilan pas-pasan. Pada pagi hari mungkin saja Anda bangun dengan penuh keceriaan. Anda yakin hari ini akan mendapatkan pelanggan yang mau bergabung dengan bisnis Anda. Anda juga yakin jualan Anda akan laku keras. Anda pun bangun pagi dengan penuh senyuman. Anda sholat subuh, berdoa memohon kemudahan kepadanya, menyapa istri dan anak-anak. Kemudian Anda pergi menemui pelanggan-pelanggan Anda dengan penuh optimisme dan percaya diri. Hasilnya ajaib. Anda pun memperoleh banyak keuntungan atau penjualan
dengan hasil yang sangat memuaskan. Mungkin juga nih, ketika Anda menelpon teman lama, tiba-tiba saja ia mengatakan bahwa ia akan menelpon Anda. Pada momen lain, ketika Anda menghadiri sebuah acara, tiba-tiba Anda mendapatkan door prize, hadiah mobil misalnya. Anda kemudian menyadari bahwa peristiwa itu pernah terbayangkan sebelumnya dan sekarang imajinasi Anda menjadi kenyataan. Beberapa ilustrasi di atas menunjukkan bahwa hukum ketertarikan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Ia ada dan dapat kita rasakan dalam setiap embusan napas kita. Cuma kita kurang merespon atau tidak menyadarinya. Nah, jadi apa sih sebenarnya hukum ketertarikan itu? Sesuatu yang kita pikirkan dengan segenap perhatian, energi, dan konsentrasi pikiran, baik hal yang positif ataupun yang negatif, akan datang ke dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah definisi dari hukum ketertarikan. Seperti yang dituliskan dengan jenius oleh Michael Jaluzier tahun 2007. Hukum ketertarikan akan memberikan respons apapun yang Anda pancarkan dengan mendatangkan getaran, baik itu pikiran dan perasaan yang lebih banyak. Tidak peduli getaran itu positif atau negatif. Hukum itu semata-mata hanya merespons getaran Anda. Sederhananya nih ya, ketika kita memikirkan sesuatu, hukum itu berbunyi kita sedang menarik sesuatu itu ke arah diri kita. Nah, R.B. Sentanu, seorang penulis, memaparkan bahwa melalui kekuatan hukum tarik-menarik atau sinonimnya adalah hukum ketertarikan, Anda menarik apapun yang paling sering Anda pikirkan. Apakah Anda menginginkannya atau tidak? Jadi, jika Anda selalu memikirkan apa yang Anda suka, hidup Anda akan dipenuhi oleh hal itu. Sebaliknya, jika Anda memikirkan hal-hal yang tidak Anda sukai, maka yang terjadi dalam hidup Anda pun akan mencerminkan hal itu. Ini merupakan kuantum ikhlas, halaman 51. Sehingga kita harus berhati-hati nih ketika memikirkan kehidupan kita. Tatkala kita berpikir bahwa hidup kita tidak akan mungkin mencapai kebahagiaan karena dilahirkan dari keluarga miskin, alam sekitar itu akan merespons ucapan kita itu. Karena tanpa sadar, kita mengundang energi negatif memasuki alam bawah sadar kita. Hidup kita pun tidak mengalami perubahan alias miskin terus-menerus. Kita tidak menginginkannya secara permanen, bukan? Oh iya, saya ingin memberikan satu contoh lagi hukum ketertarikan itu ada dan nyata. Mungkin saja nih ya, di antara kita ada yang pernah mengalami kecopetan saat berada di pasar. Biasanya, peristiwa ini melanda kaum ibu. Pasalnya nih ya, sebelum berangkat ke pasar, kita selalu membayangkan dan dihantui bayangan para pencopet. Tanpa kita sadari, kita mengundang para pencopet untuk mendekati diri kita. Alhasil, boleh jadi kita pun akhirnya mengalami kecopetan. Nah, James Ray, salah satu pemikir terkenal, memakai metafora menarik mengenai penggambaran hukum ketertarikan. Bayangkanlah, dunia ini seperti kisah lampu Aladin di dalam dongeng 1001 malam. Bayangkan saat diri kita membutuhkan sesuatu, kita tinggal menggosok lampunya. Maka akan muncul jin ajaib dan berkata pada kita, "Your wish is my command." Harapan Anda adalah perintah saya. Bayangkanlah alam semesta mengatakan hal tersebut kepada diri Anda. Saya pun pernah merasakan bekerjanya hukum ketertarikan dalam kehidupan nyata.
4 tahun silam, sebelum hijrah ke Jakarta, saya menduga bahwa hidup saya di rimba metropolitan ini penuh dengan tindakan kriminal. Saya sih selalu diingatkan oleh ibu saya supaya berhati-hati hidup di kota besar ini. Bahkan, kalau sedang tersesat, bertanyalah kepada polisi atau petugas lainnya. Pertanyaan ibu saya, jangan sekali-kali bertanya pada orang yang tidak dikenal. Alias, jangan bertanya pada orang lain kecuali petugas. Saya tidak serta-merta mencerna nasihat ibu saya tersebut karena orang tua memang selalu mengkhawatirkan anaknya yang akan merantau keluar dari tanah kelahiran. Nah, dalam benak saya, dimanapun kita hidup, asalkan kita berbuat kebaikan, pasti orang lain akan membalas dengan kebaikan pula. Setelah saya berada di Jakarta dan beberapa kali nyasar, saya memberanikan diri bertanya kepada orang lain. Saya yakin mereka tidak mungkin menipu saya. Yang penting kita memberikan senyum, bertanya dengan santun. Insya Allah mereka pun akan memberikan informasi yang benar. Alhasil, begitulah yang terjadi. Mereka santun dan tidak menipu saya. Nah, berbeda dengan saya, teman saya justru sering mengalami penipuan. Pasalnya, ia selalu mencurigai setiap orang yang ia temui di jalan. Pada suatu saat, ia memberanikan diri bertanya kepada orang yang tidak dikenal. Kena tipu. Ternyata sebelum bertanya, ia telah berpikir dan menyebarkan energi negatif. Ia pun bertanya dengan penuh ketakutan dan kecurigaan. Alhasil orang yang ia tanyakan benar-benar seorang penipu. Sungguh naas. Nah, demikianlah hukum ketertarikan merespons kehidupan kita. Hukum itu ada dan benar-benar nyata, namun sayangnya sebagian di antara kita belum memahami benar bagaimana caranya berkompromi dengan hukum tersebut. Tak hanya sampai situ, bagaimana kita mendayagunakan hukum tersebut untuk menuju kebahagiaan dan kesuksesan hidup pun penting sekali untuk kita pahami. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, apalagi gelisah, la tahzan. Dalam Al-Quran telah banyak dipaparkan tata cara pengelolaan diri, terutama pikiran dan perasaan, untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan hidup yang sesuai dengan hukum ketertarikan. Nah, mutiara-mutiara dalam Al-Quran telah memberikan pembahasan yang indah dan mendalam mengenai hukum ini. Anda penasaran? Silahkan Anda telusuri pembahasan buku ini, insya Allah Anda akan mendapatkan pencerahan di dalam kehidupan. Amin.